Kalau guru saya tuh ngajarin begini, Mas Sony, kalau lagi tahajud, kalau kamu pengen betul-betul powerful, menyerap energi positif dalam hidup, coba deh, setiap kali kamu tahajud, ya. Saya kalau bimbing jamaah umroh, Bu, saya tuh selalu bilang sama jamaah, biasanya di akhir-akhir sebelum pulang, di Mekah, saya nanya sama jamaah, Pak, Bu, gimana? Udah puas belum doanya? Udah Ustadz, doa apa aja? Ini Ustadz, A, B, C, oh di Raudhah udah doa, di depan Multazam udah doa, bagus. Terus saya bilang, Pak, Bu, mau saya kasih tahu nggak? Ini ada rahasia doa yang akan mengubah hidup. Ada temen lagi kena kesusahan. Syukur-syukur kita bisa bantu materi, bantu fisik. Tapi kalaupun itu belum bisa, minimal sebut namanya dalam doa. Ya Allah, si fulanah ya Allah, dia lagi ada masalah. Ya Allah, tolong ya Rabb. Wah. Kalau kata guru saya, Son, bisa jadi masalah kita tuh nggak beres-beres karena doa kita egois. Doanya sini terus. Padahal kita diajarin tuh doanya gimana? Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina, bahkan al ahya, ya, al ahya minhum wal amwat. Cobain, Bu. Kalau guru saya tuh ngajarin begini, Mas Sony, kalau lagi tahajud, kalau kamu pengen betul-betul powerful, menyerap energi positif dalam hidup, coba deh, setiap kali kamu tahajud, tulis kalau perlu 7-40 orang yang secara khusus ingin kamu doakan. Bu, kalau doain anak, orang tua itu udah pasti ya Bu ya. Itu Bang gak usah diajarin. Itu udah standar lah. Doain anak, pasangan, orang tua, keluarga itu udah pasti. Tapi diluaskan lagi. Ya Allah, Anda ingat teman Anda, saudara Anda, ya Allah, mudahin urusannya. Diam-diam aja Bu. Ya, saya kalau bimbing jamaah umroh Bu, saya tuh selalu bilang sama jamaah, biasanya di akhir-akhir sebelum pulang, di Mekah, saya nanya sama jamaah, Pak, Bu, gimana? Udah puas belum doanya? Udah Ustadz, doa apa aja? Ini Ustadz, A, B, C, oh di Raudhah udah doa, di depan Multazam udah doa, bagus. Terus saya bilang, Pak, Bu, mau saya kasih tahu nggak? Ini ada rahasia doa yang akan mengubah hidup. Apa Ustadz? Doain orang. Nanti sebelum pulang nih Bu, Pak, di depan Ka'bah, coba Ibu berdiri sebentar, Ibu lihat kanan kiri. Bu, kalau depan Ka'bah kanan kiri orang-orang lagi pada ngapain tuh? Ada yang nangis, betul Bu ya? Ya Allah. Ibu bilang sama Allah, ya Allah, apa yang mereka minta ya Allah, jika itu memang baik, kabulkan, mudahkan. Wah, itu energi kebaikan dari orang-orang itu Bu, menyerap. Ibu kalau mampir ke rumah sakit ya Bu ya, ngejenguk siapa, setiap lewat kamar rawat, ya Allah, karuniakan kesembuhan. Ya Allah, gugurkan dosa-dosanya. Itulah, jadi tuh kita kepengen ngelihat orang tuh bukan kepengennya saling bersaing dalam urusan dunia, akhirnya jadi hasad, cemburu, iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Enggak. Tapi malah kepengen orang tuh kalau bisa, Rasulullah tuh kepengen semua orang kalau bisa selamat, bahagia, masuk surga. Kalau kita punya hati seluas samudera kayak gitu Bunda, hidup tuh lapang. Hidup tuh lapang. Karena hasad itu bisa menghanguskan amal dan menyempitkan dada. Ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita punya jiwa yang tenang, dada yang lapang, pikiran yang damai. Ya, kita bungkus. Apa aja? 3 suara batin yang perlu kita waspadai Bu. 1. Apa Bu? Suara-suara di dalam diri yang
mendorong kita untuk buru-buru, tergesa-gesa, pengen apa-apa cepet-cepet. Nggak. Jalanin, nikmati prosesnya dengan berbaik sangka kepada Allah. Pokoknya Allah menetapkan sesuatu, semoga itu yang terbaik. Ketika Allah menunda sesuatu, maka itu akan jadi semakin baik. Dan ketika Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik. Ya. Yang kedua, suara batin yang mendorong kita untuk ngeluh, apa-apa tuh dilihatnya yang jeleknya, yang kurangnya, yang kosongnya. Lihat apa-apa kurang, lihat ini kurang, lihat itu kurang. Lihat pasangan kurang, lihat anak kurang. Lihat yang sudah kita miliki kurang semua. Karena ada fokus pada setengah kosongnya. Pada saat kita mampu melihat setengah isinya, kaidah hidupnya itu Allah akan tambah nikmat. La azidannakum. Ya. Makanya kita kenapa disebut kufur? Karena kufur itu kan cover. Seakan-akan kita nggak ngelihat setengah isinya, kita hanya ngelihat setengah kosongnya. Ya Bu ya. Qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita waspadai? Dorongan-dorongan batin, suara hati yang membuat kita hasad, iri, dengki. Itu bahaya Bu. Itu menyempitkan dada dan menghanguskan amal. Karena orang hasad itu Bu, pada level kronis, itu sampai ingin menghilangkan nikmat orang. Betul Bu? Makanya sampai kita diminta berlindung kepada Allah. Hasidin idza hasad. Ya kan Bu? Kita minta tuh berlindung kepada Allah, dijauhkan dari orang-orang yang hasad. Di Quran surat Al-Falaq gitu kan? Gimana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang yang hasad dan dia menyatakan, mengekspresikan kehasatannya itu ingin mengambil nikmat orang. Itu penyakit hati yang bahaya Bu. Coba deh Bu, kalau dengar kabar teman lagi sukses, teman lagi rezekinya bagus, bagaimana kita punya hati? Ya Allah, alhamdulillah, betapa Engkau Maha Pemurah. Itu ya. Nah, mudah-mudahan saat kita bisa mengelola suara-suara ini dalam diri, efeknya apa? Jadi hamba yang tenang, lapang dadanya, semangat menjalani hidup. Amin. Amin. Insya Allah Bu, kita akan nanti tutup dengan doa bersama seperti biasa. Sesi yang paling penting di majelis ilmu itu sesi doanya. Ya. Itu yang paling saya tunggu, karena doa di majelis ilmu itu punya kekuatan ijabah yang luar biasa. Tapi sebelum itu saya kembalikan dulu mungkin kepada pembawa acara jika ada beberapa yang bisa kita diskusikan. Bu Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya sesuai tema ini. Masya Allah, kajian yang benar-benar saya cari selama ini Pak Ustadz. Alhamdulillah ada di sini. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, saya itu sampai detik ini saya tuh nggak benci sama siapapun, tapi ada satu orang yang terdekat sama saya itu membuat sakit hati saya bertahun-tahun. Tapi saya mendoakan Pak Ustadz, setiap mau tidur saya doakan, ya Allah ampunilah dosa yang mendolimi saya, muliakanlah orang yang mendolimi saya, permudahlah urusannya yang mendolimi saya. Cuman satu orang ini Pak Ustadz yang saya benci sampai sekarang ini. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah hati saya itu masih kotor?
atau bagaimana Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya ini terlalu sombong atau bagaimana? Setiap pikiran saya itu Pak Ustadz, 90% itu kenyataan Pak Ustadz. Contohnya Pak Ustadz ini, ya Allah, mudah-mudahan ada saya ngaji di Darussalam, mengkaji warisan. Waktu itu Pak Ustadz juga di sini. Pas kebetulan saya nggak tahu temanya, ada warisan. Terus kebetulan beberapa deh, contoh kenyataan aja. Sekarang ini, saya pengen kajian yang seperti ini, yang sesuai dengan masalah saya. Alhamdulillah ada di sini. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama gini Bunda, kita perlu membedakan antara nggak suka dan benci dalam konteks hubungan dengan orang lain ya. Kalau sebatas nggak suka, itu boleh nggak? Boleh, sah. Karena kalau kita suka sama semua hal, itu berarti menandakan kita nggak punya prinsip dalam hidup. Justru kalau kita nggak suka dengan satu dua hal, itu menunjukkan kita punya value. Misal, ibu-ibu orangnya jujur, terus nggak suka sama orang yang bohong, boleh nggak? Boleh. Ibu-ibu punya prinsip tepat waktu, terus ibu-ibu nggak suka sama orang yang suka molor, boleh nggak? Boleh. Jadi nggak suka itu menunjukkan kita punya value, kita punya prinsip. Tapi jangan sampai benci, karena kalau benci itu udah penyakit. Apa sih bedanya nggak suka sama benci? Gampang aja Bu. Ini analoginya begini ya, analoginya. Ibu punya tidak makanan yang ibu nggak suka? Punya. Apa contohnya? Sebutin. Beda-beda kan? Apa Bu? Pete, apa lagi? Jengkol. Bagi beberapa orang ada yang suka ya. Beda-beda. Apalagi contohnya? Pare. Nah pertanyaan saya, ibu nggak suka jengkol, nggak suka pete, nggak suka pare, boleh nggak? Tapi apakah ibu kepikiran terus? Tiap hari kepikiran jengkol, tiap hari kepikiran pete? Enggak kan? Nggak suka mah nggak suka aja, tapi nggak sampai kepikiran kan? Nah, benci itu sesuatu yang bikin Anda kepikiran terus, menyerap banyak sekali energi dari diri Anda, sampai Anda kehilangan energi lagi untuk produktif dalam amal soleh. Udah penyakit itu Bu. Jadi kalau ada orang, mungkin ada sebuah keburukan, kita nggak suka dengan keburukan itu sah, ya. Tapi nggak perlu sampai benci, ya. Dan lagi pula Bu, saya mau sampaikan ya, sikap orang tuh nggak pernah membahayakan kita. Yang bahaya buat kita tuh siapa Bu? Diri kita sendiri. Jadi nggak ada. Kita tuh gini loh, nggak ada satupun yang bisa menyakiti hati kita sampai kita sendiri yang mengizinkan. Orang boleh ngomong apapun, boleh bersikap apapun, tapi untuk membuat kita sakit hati itu butuh izin dari kita. Sakit hati itu pilihan. Karena kita bisa memilih memaafkan. Kita bisa milih lapang dada. Jadi kalau nasihat saya untuk Bunda tadi, latihannya latihan memaafkan. Latihan memaafkan itu yang paling gampang begini Bu. Kita itu sadar bahwa kita banyak dosa, kita banyak salah, dan kita juga butuh dimaafin sama Allah. Karena ayatnya itu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Maafkanlah mereka, lapangkanlah dada, karena bukankah kamu juga ingin dimaafin sama Allah. Jadi kita tuh akan lebih ringan hatinya untuk bisa memaafkan kalau kita sadar bahwa kita juga butuh dimaafin sama Allah. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan pertanyaan yang di kertas nih. Ustadz, jadi doa yang paling baik itu seperti apa? Bu, gini, kalau ibu kepingin punya doa yang itu betul-betul powerful, punya kekuatan untuk mengubah hidup,
Para ulama kan menjelaskan ada beberapa faktor. Yang pertama bisa faktor waktu. Ada waktu-waktu yang kalau kita doa pada saat itu, maka apa yang kita munajatkan itu menjadi impactful. Betul ya? Kapan aja? Coba sebut. Sepertiga malam terakhir. Kapan lagi? Ketika hujan turun, ya. Kapan lagi? Hari Jumat antara habis asar, ya. Antara sore sampai maghrib. Pada hari Arafah. Kapan lagi? Kalau orang lagi puasa menjelang buka puasa, ya Bu ya. Ketika lagi safar. Nah itu faktor waktu tuh. Itu waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Satu, itu faktor waktu. Yang kedua ada faktor tempat. Ada tempat-tempat terbaik untuk berdoa. Di mana aja? Di masjid, di majelis ilmu. Kalau lagi umroh, di raudhah, di depan multazam. Nah itu tempat-tempat terbaik. Nah tapi jangan lupa ada satu juga yang membuat kualitas doa kita menjadi powerful, yaitu faktor apa? Faktor rasa. Coba diulang, apa? Sekali lagi apa? Rasa. Hadisnya ada, kata Nabi SAW, Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kalau pertanyaannya, Ustadz, doa seperti apa sih yang baik? Doa yang betul-betul sepenuh rasa. Bukan sekedar kalimat yang terucap dari lisan. Bukan cuma sekedar teks bacaan yang Anda hafal. Tapi juga dengan rasa yang ikut. Nah, rasa apa yang paling penting dalam doa, Ustadz? Ada dua. Rasa hina, rasa butuh. Coba diulang, Bu. Bu, ini ilmu mahal, serius. Ibu pakai ini. Ibu pakai ini. Insya Allah doa Anda itu akan bertenaga untuk menghadirkan banyak kebaikan dalam hidup. Kalau berdoa, pastikan hadirkan dua rasa itu. Rasa apa tadi? Rasa hina itu maksudnya apa? Rasa hina itu begini. Ketika kita menghadap Allah, ingin bermunajat, ingin memohon sesuatu, kita ada rasa hina, ya Allah, hamba ini banyak dosa, ya Rabb. Hamba datang dengan segala kotor, ya Allah. Hamba tuh sebetulnya malu mau minta kepadamu, tapi kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi hamba memohon, ya Allah. Ya. Lawannya dari merasa hina itu apa, Bu? Hah? Lawannya itu al-kibr. Apa? Al-kibr itu akar kata dari takabur. Makanya kata para ulama, air mata kehinaan, air mata penyesalan seorang pendosa itu lebih baik dibandingkan bangga dirinya ahli ibadah. Jadi doa yang baik itu, Bu, saat kita mau ngomong sama Allah, hadirkan rasa hina di hati. Makanya para ulama itu ngajarin sebelum berdoa kita istighfar dulu, ya gak sih? Istighfar itu kan untuk menghadirkan rasa hina. Ya Allah, hamba datang dengan segala kotor. Hamba datang dengan penuh kehinaan ini, ya Allah. Ampun, jadi kita minta ampun. Bahkan kalaupun kita lupa berdoa, Bu, tapi kita fokus untuk istighfar saja, udah gak usah khawatir tuh. Makanya kata seorang ulama, seandainya dalam dadamu ada begitu banyak keinginan, saking banyaknya kamu sampai bingung mau minta apa, sudah. Kalau kamu bingung seperti itu, jadikan saja seluruh doamu istighfar. Kenapa? Karena kalau Allah sudah memaafkanmu, maka beres. Dan yang kedua, rasa butuh. Rasa apa, Bu? Butuh. Hamba butuh Engkau tolong, ya Rob. Kadang-kadang kan kita doa itu kita kadang-kadang nggak pakai dua rasa ini, betul, Bu? Ya, gimana doanya? Apalagi kalau lagi enak, lagi lancar, saldo rekening lagi banyak, semua baik-baik saja. Udah tuh, doanya gimana?
Allahumma lantas jalan. Gimana doanya? Allahumma amin. Amin. Doa yang baik itu doa yang betul-betul sepenuh rasa, ya Allah. Dan Anda faham betul apa yang Anda baca. Ada banyak sekali doa-doa indah dalam Quran. Doa itu yang paling baik, doa menurut apa-apa yang Allah firmankan dalam Quran. Yang kedua, doa dari hadis Nabi SAW. Kemudian doa dari para ulama. Baru berikutnya boleh kita doa pakai redaksi kita sendiri. Nah kalau ngomongin doa saya jadi ingat, bonus nih Bu ya. Ada sebuah doa yang akan membuat kita akhirnya nanti tidak terjebak pada dorongan batin terburu-buru tergesa-gesa. Mau tahu doanya? Doanya gini, yuk ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Hafal? Sekali lagi. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Artinya begini Bu, ini doa indah banget. Yang pertama, Allahumma as'aluka taufiqa. Ya Allah, aku memohon taufik, aku minta dituntun, aku minta dibimbing ya Allah, diberikan taufik lima habbika minal a'mal, agar aku bisa terus fokus beramal dengan amal-amal yang Engkau cintai. Jadi fokus kita beramal aja Bu. Wasidqa tawakkulli alaik, dengan jiwa yang bulat bertawakal padamu. Wa husna dhanni bik, dan jiwa yang berbaik sangka padamu. Itu kalau boleh saya kasih nama doanya doa menikmati proses. Apa Bu doanya Bu? Jadi kita minta ya Allah, pokoknya berikan aku taufik dalam hidupku ini, fokus saja beramal dengan amal-amal yang Kau cintai, dengan batin yang berserah, bertawakal, dan berbaik sangka. Jadi poin saya Bu, doa yang paling baik itu pastikan waktunya di waktu yang terbaik. Walaupun kita boleh berdoa kapanpun ya, dimanapun, kapanpun boleh berdoa. Tapi kalau pengen betul-betul doanya powerful, ada waktu-waktu mustajab, ya, yang itu perlu kita perhatikan di tempat-tempat yang terbaik dan juga dengan sepenuh rasa. Oke ya, terakhir, ini Bu. Ustadz izin bertanya, apa cita-cita Ustadz sebelum jadi seperti sekarang? Dan apa titik terendah yang pernah Ustadz alami? Saya tuh kemarin Bu, saya kan sering ya berbagi konten di Instagram, di TikTok, di YouTube. Itu suka ada yang komen begini, Ustadz mah ngomong doang, nggak merasakan apa yang aku rasa. Sampai nanti Ustadz merasakan baru tahu. Itu komentar itu seakan-akan cuman dia doang yang punya masalah ya Bu ya. Gini, banyak orang tuh kalau lagi menderita, lagi berada di titik terendah, itu suka merasa si paling malang sedunia. Betul enggak? Seakan-akan aku yang paling menderita. Anda kegeeran. Setiap kita tuh punya badainya masing-masing. Betul Bu? Kita punya badainya masing-masing. Dan kalau ngomongin titik terendah, saya mau ngomong begini, seringkali titik terendah itu justru titik terindah. Betul Bu? Kalau kata seorang ulama itu, bisa jadi sedekat-dekatnya engkau atau masa-masa terbaikmu dalam hidup itu di saat engkau kehilangan segalanya, engkau direndahkan oleh manusia,
engkau ditinggalkan oleh orang lain, engkau dihina, dicaci. Justru itulah jangan-jangan saat-saat terbaik dalam hidupmu. Jadi saat-saat terbaik dalam hidup itu bukan kita saat jaya, saat punya. Enggak, kata para ulama, jangan-jangan justru saat-saat terbaik hidup kita saat kita jatuh. Buktinya apa? Itulah kenapa Bu, sujud, Ibu tahu sujud? Sujud itu kan saat terdekat kita dengan Allah, betul Bu? Sujud itu betul-betul titik terendah. Mohon maaf ya Bu ya, bahkan ketika sujud, kepala kita lebih rendah daripada bokong kita, betul Bu? Anda sujud itu Bu, sujud itu merendahkan kepala, bahkan lebih rendah daripada bokong. Tapi justru saat sujud itulah sedekat-dekat seorang hamba dengan Robnya. Kadang-kadang Bu, kalau nggak digelapin, nggak kelihatan tuh cahayanya Allah. Begitu semuanya udah gelap, baru nampak cahayanya Allah. Ya, selama ini kita silau dengan cahaya-cahaya yang lain. Jadi poin saya begini, setiap kita punya titik terendah dalam hidup. Apakah Ustadz ada? Ada. Apa Ustadz? Mau tahu aja. Tapi saya mau bilang, berbahagialah bagi Anda yang mungkin 1-2 momen dalam hidup ngerasa gelap, ngerasa sakit, ngerasa kelam. Demi Allah, itu sentuhan sayangnya Allah. Itu sentuhan sayangnya Allah. Biasanya di titik terendah itu Bu, sholat tuh enak ya Bu ya. Ketika udah lepas semua gantungan. Kadang-kadang untuk bisa bergantung kepada Allah, kita perlu dibikin kecewa dulu sama manusia. Betul Bu? Kalau belum ngerasain kecewa, kita nggak mau tuh. Kita masih berharapnya kepada yang lain, berharap kepada anu, kepada ini, kepada dia. Sampai suatu hari kita patah hatinya. Di situ kita menemukan, ya Allah, hamba kapok ngarep dari manusia. Hamba hanya ingin berharap padamu. Jadi ketika kita jatuh, kita terpuruk, itu momentum untuk berdekat-dekat dengan Rob yang maha mencintai kita. Dan gak usah khawatir Bu, justru seringkali itu fase yang membuat Allah ingin menguatkan kita dan mengangkat kita pada derajat yang lebih baik di sisinya dalam keadaan diri yang sudah berbeda. Karena orang itu akan bijak kalau dia pernah gagal. Orang itu akan bijak kalau dia pernah jatuh. Orang itu akan bijak kalau dia pernah berada di titik terendah. Gak usah takut, gak usah menolak kejatuhan. Gak usah takut dengan kegagalan. Semuanya bagian indah dari alur kehidupan yang akan membentuk karakter kita jadi hamba yang lebih baik insya Allah. Amin. Kita tutup dengan doa ya. Ini mohon maaf gak bisa saya jawab semua. Bu, angkat tangannya. Hadirkan hatinya. Bapak Ibu, majelis ilmu itu salah satu saat mustajabnya doa. Maka mari kita hadirkan hati kita sepenuh-penuhnya. Istighfar dulu yuk dari hati. Astagfirullah. 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 Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha tahu berkumpulnya kami di rumah-Mu ini. Ya Allah, catatkan ya Rob, siapapun yang hadir pada hari ini tiap langkahnya jadi penggugur dosa. Ya Allah, kami datang ke masjid ini gak ada niat lain kecuali ingin belajar jadi hamba yang semakin baik. Maka ya Rob,
catatkan ya Allah siapapun yang hadir hari ini menjadi hamba-hamba yang kau sayangi, menjadi hamba-hamba yang kau ampuni. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Rabb. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, ya Allah, mudahkan ya Rabb. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, lahir atau batinnya, sembuhkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang berat ya Allah, apapun judul persoalannya, ringankan ya Allah, kuatkan pundaknya. Ya Rob, jika ada di antara kami yang masih terjebak hutang, tolong ya Allah berikan jalan keluar untuk bisa lunas. Jangan kau biarkan kami wafat dengan meninggalkan banyak hutang. Ya Allah, jika ada di antara kami yang rindu, kepengen umroh haji, undang kami ya Allah. Izinkan kami bisa merasakan wukuf di Arafah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, anak keturunan kami, keluarga kami soleh, soleha. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Silakan, apapun yang sekarang terlintas di pikiran. Bapak Ibu lagi ada masalah apa yang kepengen ditolong sama Allah. Lagi ada hajat apa yang kepengen ditolong sama Allah. Ayo minta sekarang. Saya aminkan. Amin ya Allah. Silahkan Bapak Ibu. Amin ya Allah. Ya Allah, Engkau janjikan majelis ilmu adalah saat mustajabnya doa. Kabulkan ya Rabb. Silakan Bu, apapun yang kepikiran, minta sekarang. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jika itu baik, mudahkan ya Allah. Amin ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan kami kesempatan tobat sebelum Engkau panggil kami nanti. Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami nanti akhir yang baik ya Allah. Hati kami masih terbolak-balik ya Rabb. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Mudah-mudahan ya Allah di sisa umur kami Engkau tetapkan dalam ketaatan dan keistiqomahan. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang seiman di Palestina, di Gaza, di Syams, di semua tempat di bumi-Mu ini ya Allah. Ya Allah, hancurkan orang-orang zalim ya Rabb dengan kekuasaan-Mu, dengan rahmat-Mu. Ampuni kami ya Rabb yang belum bisa berbuat banyak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakan kepada kami ya Allah kebaikan, kebahagiaan, kelapangan dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga Allah izinkan kebersamaan kita ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.